Sidang Habib Rizik Syihab yang dipaksakan secara offline oleh pengacaranya merupakan taktik untuk menarik massa, terutama simpatisan FPI, agar berkumpul di luar ruang sidang. Apa alasannya? Pegiat media sosial Denny Siregar menuding Munarman yang mengkondisikan rencana akan melakukan pemboman di saat sidang Habib Rizik Syihab. Hal tersebut diungkap Denny Siregar melalui situs pribadinya dennysiregar.id dengan judul FPI Organisasi Teroris Bagian 4 Rencana Rusuh Nasional. Mari kita ikuti tulisan lengkap Denny Siregar. Pasca Rizik dipenjara dan 6 orang laskar FPI mati ditembak polisi, hampir semua personil FPI tiarap. Simpatisan yang biasa kumpul di Petamburan pulang ke rumah. Mereka tidak mau terseret-seret situasi yang semakin panas. Tetapi Laskar Jihad FPI bentukan Munarman tetap menyala. Mereka merencanakan serangan militan untuk balas dendam. Hussein Al-Hasni, seorang warga keturunan Arab yang tinggal di Condet, Jakarta, mengumpulkan beberapa personil FPI yang masih punya nyali. Hasni, pangkatnya di FPI, adalah wakil ketua bidang jihad. Dia juragan tanah dan punya beberapa ruko di Condet yang dia sewakan. Perintah dari atas keluar, bikin kerusuhan. Hasni kemudian menjadikan rumahnya tempat berkumpul. Mereka membangun rencana untuk menyerang saat sidang Rizik di pengadilan. Sasaran utama aparat, tapi sidang pertama mereka takut karena ketatnya penjagaan. Mereka mundur. Akhirnya mereka kumpul lagi dan berencana membuat bom Molotov. Seorang anggota menyarankan untuk mengundang Zulaimi Agus yang dikenal bisa membuat bom. Zulaimi Agus warga Bekasi, bergabung di FPI baru tahun 2019. Dia bisa membuat bom jenis TATP atau triaceton triperoxid, hasil dari belajar di internet. Sesudah Zulaimi Agus bergabung, dia banyak mengajarkan cara membuat bom TATP yang punya daya ledak tinggi, tapi sangat tidak stabil. Kena panas atau benturan sedikit bisa meledak. Pernah sekali percobaan, bom itu disimpan di freezer dan hampir meledak. Untung cuma terbakar sedikit dan bisa disiram air. Bom jenis TATP ini pernah dipakai waktu teror bom di Alam Sutra tahun 2015. Panggilan keren bom ini adalah Mother of Satan. Meski juragan tanah di Condet, Hussein Hasni ini pelit. Dia tidak mau membiayai operasi ini dengan uangnya sendiri. Hasni punya majelis pengajian bernama Yasin Waratib. Anggota pengajian ditarik duit atas nama infak. Hasil infak inilah untuk membeli bahan baku bom. Supaya komunikasi lancar, kelompok Hasni kemudian membuat grup WhatsApp. Dan bom ini mereka samarkan dengan nama Takjil. Zulaimi berhasil membuat 5 bom TATP. Bom-bom itu dia masukkan dalam kaleng susu. Selain itu, disiapkan juga ratusan bom-bom pipa. Bahkan Hasni membeli air keras 1 jerigen yang dia bagi-bagi dalam kantong plastik untuk disiramkan ke polisi. Rencananya senjata-senjata itu akan dibagikan ke DPC dan DPW FPI di Jakarta untuk memulai serangan bersama. Kapan waktu penyerangan? Disinilah hebatnya Munarman. Dia berhasil mengkondisikan sidang Rizik Syihab supaya digelar offline. Sidang offline akan menarik massa, terutama dari simpatisan FPI untuk berkumpul di luar ruang sidang. Dan saat itu terjadi, serangan akan dimulai.
Bom-bom TATP itu akan dipakai untuk diledakkan di luar gedung sidang dengan sasaran utama polisi yang bertugas. Bom lainnya akan diledakkan di toko-toko Cina. Ledakan-ledakan besar di beberapa tempat itu diharapkan akan memicu para lone wolf untuk bergerak, membuat kerusuhan dan menyerang aparat di jalan. Persiapan membuat kerusuhan besar seperti tahun 1998 dan waktu sidang Bawaslu Mei 2019 akan dimainkan. Api harus menyala besar supaya chaos terjadi. Dan saat itu terjadi, sudah ada tim lain yang akan memainkan agenda politiknya. Persiapan sudah matang. Hussein Al-Hasni, Zulaimi Agus, dan teman-temannya sudah siap berperang. Bahkan mereka mengisi diri dengan ilmu kebal di Sukabumi. Tinggal tunggu waktu pengumuman kapan sidang Rizik akan diadakan. Tapi polisi bergerak lebih cepat. Sesudah jaringan FPI Makassar dilumpuhkan, informasi akan adanya serangan brutal dari FPI sudah didapat. Densus 88 terus memantau pergerakan Hussein Al-Hasni dan teman-temannya. Dan pada waktu yang tepat, mereka semua digulung tanpa bisa melawan. Cerita yang saya bagi dalam 4 seri ini, tujuannya untuk memberikan pemahaman apa yang sedang terjadi sekarang. Saya mengumpulkan keping-keping peristiwa dari mana saja dan menyajikannya sebagai sebuah gambaran. Kita patut berterima kasih pada jajaran kepolisian dan TNI atas peran besar mereka mengungkap dan menggulung FPI yang awalnya ormas preman biasa, tapi dalam perjalanannya disusupi dan dibangun untuk menjadi organisasi teror seperti ISIS atau Boko Haram di Nigeria. Terorisme di negeri ini belum habis. Sel-sel mereka hasil baiat di perumahan Villa Makassar sudah menyebar kemana-mana. Tidak mudah untuk mendeteksi keberadaan mereka karena sudah berbaur dengan masyarakat. Tapi minimal daya hantam mereka sudah berkurang banyak. Yang perlu kita tunggu sekarang adalah kapan Munarman bisa ditangkap. Dari semua jejak yang ada, peran Munarman terlihat sangat penting di sana. Dialah kingmaker sebenarnya. Semoga tidak lama lagi polisi berhasil menemukan bukti kuat keterlibatannya. Sudah ya, capek juga nulisnya. Mau seruput kopi dulu sambil memantau perkembangan situasi yang ada. Seruput. Lantas, bagaimana tanggapan Munarman? Seperti dilansir suara.com, Munarman enggan mengomentari tulisan Denny Siregar di atas. Munarman seolah menganggap Denny Siregar bukan manusia. Wak, siapa makhluk itu? Saya hanya mau melayani atau komentar terhadap manusia loh, kata Munarman melalui pesan WhatsApp kepada suara.com. Saya hanya diskusi sama makhluk yang mengerti bahasa manusia yang beradab, katanya. Prihatin memang jika menyimak apa yang ditulis Denny Siregar. Seandainya ini benar-benar terjadi, berapa banyak orang-orang baik yang jadi korban akibat jualan agama oleh kelompok bersorban yang mengaku paling benar. Kita patut bersyukur. Ternyata Allah masih sayang bangsa ini. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.